من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Kalau saya tergelincir dengan sendal kayu yang saya kenakan hanya sebatas duniawi. Namun bagaimana Tuhan dengan sebutan gelar ulama besar? Kalau saya tergelincir dengan sendal kayu yang saya kenakan hanya sebatas duniawi. Namun bagaimana Tuhan dengan sebutan gelar ulama besar? Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini siang ini menjelang waktu senja, diskusi hangat ditemani dengan kopi pahit. Saat ini saya sudah berada bersama beliau nih, Ustadz Jasko. Apa kabar ini? Sehat? Alhamdulillah. Ustadz Jasko itu siapa? Dan kenapa namanya bisa Ustadz Jasko? Beliau ini dari mana? Dan mau tahu ceritanya? Tungguin ceritanya di sini. Bicara tentang sebutan atau lakop dengan bahasa Jasko tadi, hal ini sebenarnya juga tidak pernah terbesit dalam pikiran pribadi, bahkan mimpi sekalipun belum pernah. Tapi karena proses dalam dunia silaturahmi dan sekaligus dalam ranah dunia dakwah, ternyata ketika sudah mulai hijrah, kalau tadi ada pertanyaan saya berasal dari mana? Iya. Karena saya pribadi asli Betawi. Betawi ya? Memang kadang-kadang ketika saya ngomong bahasa Batak, orang Batak nggak percaya kalau saya orang Betawi. Jadi ada unsur di dalamnya, Bataknya masuk, Betawi Tawinya masuk. Jangan-jangan blasteran ya antum? Bisa jadi. Ketika saya hijrah ke Jati Asih, nikah sama istri, Iya. Khairunisa militer. Oke. Kemudian proses demi proses dalam ranah silaturahmi dan dunia dakwah, tanpa saya sadari, karena saya kan bahasanya orangnya suka kemandirian. Oke. Jadi bahasanya di samping kita ada kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah, kemudian di majelis taklim, dakwah. Nah, sampingan saya itu bahasanya nawarin pakaian, Oh. jasko. Iya. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir kok tiba-tiba sampai saat ini kurang lebih terhitung 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun ketika saya hijrah di Bekasi, Jati Asih, lakop jasko itu sampai saat ini sudah banyak yang tahu. Melekat ya. Padahal saya pribadi belum pernah, jangankan untuk minta dengan gelar itu. Iya, iya. Mimpi bahkan terbesit dalam benak pikiran aja belum pernah. Dan ternyata jasko ini maknanya juga di antara mereka ada pemikiran yang berbeda. Iya. Jasko pada umumnya orang tahu udah, Iya. jas dan koko. Ditambah lagi, sekarang saya punya sampingan di SIN TSI. Oke. SIN namanya. SIN. Makanya jasko singkatannya ada 3. Oh. Jas ditambah koko ditambah rokok SIN. Oh. Yang kedua, ternyata sebenarnya makna jasko ini semua dai atau daya bisa dikategorikan mereka juga maknanya jasko. Apa itu jasko? Jasa komunikasi. Asik. Terus saya ceramah dikasih hadiah bisyarah. Iya. Nih, pemirsa, keren banget. Ternyata nama Jasko itu terinspirasi dari salah satu usaha yang dia geluti, yaitu jas dan koko. Jadi disingkatlah menjadi Jasko. Kita mesin. Dan SIN juga kalau sekarang. Dan tentu nama ini pun nggak sembarangan. Beliau sudah tabayun dan berkomunikasi atau mendiskusikan tentang nama Jasko itu ke salah satu ulama atau habaib yang beliau temui. Sehingga disitulah terjadilah filosofi sampai saat ini Jasko, Jaskoko, dan Rokosin.
Ini yang ketiga jadi doa buat saya. Dan ternyata saya telusuri dari beberapa ulama yang ada, alhamdulillah ada baiknya juga. Demikian, Mas. Boleh nggak nih, antum tadi kan bilang ya, antum ini berlatar belakang genrenya sebetulnya seorang kiroah ya. Iya, termasuk pemain bola saya. Jadi saya kalau di lapangan hijau julukannya Andrew Pirlo. Shit man. Iya, kalau jadi penyerang saya Andrew Shevchenko. Oh luar biasa, cuman bukan Alexander Pulalo kali ya. Bapak ini kayak samping saya. Oke, nih coba Anda pengen bagi nih ke pemirsa yang melihat konten tayangan ini sedikit aja, satu ayat aja antum kemukakan di sini sebagai bentuk apresiasi dalam dakwah kiroah. Bismillahnya aja kali ya. Oh, setara deh. Meresap dalam kalbu kita untuk menambah cintaan kita kepada Allah dan tentunya mengikuti jejak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita harus siap secara mentalitas, karena yang namanya pendakwah tidak selamanya itu disenangi dan disukai. Iya. Karena sudah pasti dalam kehidupan ini ada ranah orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Manusiawi itu. Manusiawi. Maka secara mentalitas semua jadi pendakwah yang paling baik adalah hanya bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara public figure yang memang menjadi kiblat antum dalam semangat untuk dakwah. Sambil proses berjalan, ketika saya ngisi tablik akbar di beberapa masjid yang ada peringatan Maulid, sekali lagi mohon maaf, harus garis bawahi ini bukan sebuah apresiasi atau penilaian secara pribadi. Iya. Kadang di antara jamaah itu bahkan ada kiai, antum the next-nya Abu Hanifah, ada Ya yang Allah. bilang gitu, ada yang bilang amin. Padahal kita nggak baru bisa apa-apa. Ada lagi pada saat itu ngisi di mana ada yang bilang ini the next-nya Zainuddin MZ, ya Allah baru bisa bilang. Ilok saya pemain bola jadi ceramah begitu. Yang kadang-kadang sampai detik ini bahkan kadang-kadang kalau lagi menyendiri itu kita sambil bertafakur, tadabbur, tanpa tidak terasa keluar air mata gitu. Menetes dengan sendiri. Menetes dengan sendiri. Pemirsa, sebelum kita closing, terakhir pertanyaan sekaligus pesan untuk seluruh para jajaran pendakwah dimanapun berada, khususnya untuk para junior-junior pendakwah yang memang baru mentik ya guru bahasanya. Apa pesan untuk mereka nih, khusus untuk para pendakwah? Ada sebuah riwayat cerita dikit. Ada salah satu ulama besar namanya Nu'man bin Sabit. Ini beliau bergelar ulama besar. Tapi ini seorang ulama yang sangat luar biasa, masyhur pada saat itu, ditegur sama anak kecil. Pada saat itu ini ulama besar negur awal sama anak kecil itu. Iya. Kata itu ulama besar Nu'man bin Sabit, wahai nak, hati-hati kamu tergelincir dengan sendal kayumu. Iya. Karena ini anak meskipun belum akil balik, jauhnya pakai akhlak, tersenyum dia. Iya. Terima kasih wahai Tuhan. Ngomong-ngomong Tuhan siapa berani? Saya adalah Nu'man bin Sabit. Oh subhanallah, Allah Akbar. Ternyata Tuhan ini yang bergelar dengan sebutan ulama besar. Ternyata spontanitas ini anak ngasih masukan secara tidak langsung nasihat sedikit sama itu ulama. Apa kata itu anak yang belum akil balik? Wahai Tuhan, terima kasih atas nasihat dan sarannya. Kalau saya tergelincir dengan sendal kayu yang saya kenakan hanya sebatas duniawi. Namun bagaimana Tuhan dengan sebutan gelar ulama besar, namun bisa dijadikan sebuah tameng kesombongan, besar kepala, dan luar biasa menjadikan sebuah tameng kebanggaan dalam dirinya dan berusaha mengecilkan orang lain, itu yang bisa menggelintirkan pribadimu sebagai atas nama ulama besar yang bisa keseret ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah pribadi kita siapapun orangnya, termasuk kategori dengan sebutan para mubalighin wa mubaligat, biar bagaimanapun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Semua karena Allah kita kembalikan kepada Allah.
Pemirsa, menarik banget diskusi dan bincang-bincang sore kita hari ini bersama Ustadz Jasko, bahwa menelisik dari sejarah yang beliau sampaikan tadi, ada sedikit momentum-momentum yang memang kita ambil hikmah atau ibroh dari semua perjalanan-perjalanan yang beliau jalani. Unzur maqala wala tanzur man qala. Kita jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dia katakan. Kendati pun itu dari orang gila sekalipun, ketika benar ambil hikmahnya. Jadi inilah perbincangan sore hari kita menuju senja. Duduk asik tanpa mengusik, duduk sila tanpa mencela, duduk rapih tanpa pamrih, indah pada waktunya, gurih pada saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita pulang dulu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jas atas silaturahminya di rumah. Oke, pamit ya. ikan gabus, makin cepat makin bagus, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin doakanlah santrimu menjadi yang manfaat, akuilah santri